Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Saya hanya tertawa saja begitu kan ya. Ini Hovifah putuskan dukung Prabowo Gibran saat Sekda Jatim diperiksa KPK begitu. Hari ini kalau saya lihat bahwa seorang Hovifah begitu kan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran ya. Sudah paham nggak ya maksud bagaimana ya dana hibah yang kemudian muncul dugaan-dugaan yang kemudian mengalir ke situ, ke sini dan sebagainya begitu kan, dan bahkan sudah ada yang menjadi tersangka di situ. Ini Hovifah putuskan dukungan Prabowo Gibran saat Sekda Jatim diperiksa KPK. Saya kira mau dukungan Hovifah ya sebesar apapun di Jawa Timur begitu kan ya. Silakan. Tapi pada kenyataannya saya kira Hovifah itu ya tidak punya dampak sama sekali di Jawa Timur begitu kan ya. Kalau kita melihat apa dampak Hovifah di situ begitu kan. Karena memang seorang gubernur begitu kan, dan bahkan katanya begitu kan ya. Masa jabatannya yang seharusnya selesai pada kemarin Desember begitu kan ya, sampai Januari begitu kan, sudah selesai kok tiba-tiba begitu kan ya, jabatannya yang mundur begitu, masa jabatannya yang mundur begitu kan, bukan orangnya. Kan aneh mereka begitu kan ya. ada yang mengatakan begini, ya seharusnya kan orangnya yang mundur, kok jabatannya yang mundur di situ begitu kan, masa jabatannya begitu. Jadi saya kira walaupun Hovifah mendukung Prabowo Gibran, saya kira itu gerbong kosong begitu kan. Saya kira kenapa? Karena dampak dari Hovifah itu tidak punya dampak sama sekali begitu. Di mana coba dampaknya? Misalnya di tapal kuda begitu kan ya. Apakah punya dampak luar biasa? Sedangkan di tapal kuda begitu kan ya, melihat dari strategi politik begitu kan ya, dari peta politiknya jelas ke arahnya kepada Anies Baswedan. Para ulama, para kiai juga kepada Anies Baswedan. Di Madura juga sama kok begitu kan ya, arahnya kepada Anies Baswedan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya dampaknya apa? Coba bayangkan begitu ya. Sidoarjo juga sama, di Surabaya juga sama begitu kan. Jadi dia tidak punya pengaruh luar biasa ya. Kalau dia menggunakan ketua muslimat misalnya begitu kan ya. Jelas ada sebagian yang mendukung Anies Baswedan, yang sebagian yang tidak begitu. Karena ini kan soal pilpres begitu kan. Saya kira bisa saja ini dianggap gerbong kosong begitu kan ya. Tentu bagaimana cara-cara orang begitu kan bisa aman-aman aja, tentu ya orang akan melihat itu begitu. Hovifah putuskan dukungan Prabowo Gibran ya, dukung Prabowo Gibran saat Sekda Jatim diperiksa KPK. Orang-orang bermasalah semua yang dukung Prabowo. Lagi lama kasat kusut begitu kan. Tersandra juga rupanya katanya begitu kan ya. Ini banyak komentar-komentar dari netizen. Ada yang mengatakan, kok bisa ya tersandra seperti itu? Kok bisa ya kalau ditelusuri ini bisa kena katanya begitu. Banyak muncul spekulasi itu. Dugaan-dugaan itu muncul begitu kan. Tapi bukan soal itu yang saya maksud begitu kan ya. Yang saya maksud adalah dampak dan pengaruh dari seorang Hovifah di situ begitu kan. Ya, masa jabatannya sudah mundur. Bukan orangnya yang mundur di situ begitu, tapi masa jabatannya di mana-mana itu kan biasanya kan kalau sudah nyampe masa jabatan ya mundur orangnya begitu kan, bukan jabatannya, bukan masa jabatannya yang mundur di situ. Artinya apa? Artinya pengaruh dari seorang Hovifah itu selama ini saya kira di Jawa Timur masih dianggap gerbong kosong ya untuk menentukan ya pilihan kepada Prabowo di situ begitu. Karena apa? Karena sudah jelas ya bagaimana karakter sebagai seorang Hovifah, strategi mereka, relawan-relawan mereka tidak ada kok begitu kan. Ya ada sebagian relawan-relawan mereka begitu kan. Tapi kan tidak semasif pendukung-pendukung dari Anies Baswedan begitu kan. Yang dulu mungkin iya mendukung ya all out semuanya kepada Hovifah begitu kan. Tapi kan sekarang kan tidak di situ begitu. Ya, kita lihat saja semuanya orang yang mengikuti para ulama, para kiai di situ begitu. Ini Hovifah putuskan dukung Prabowo Gibran saat Sekda Jatim diperiksa KPK. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa resmi mendukung Prabowo Subianto begitu dan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres di 2024.
Di saat bersamaan Sekda Jatim Adi Karyono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari pagi hingga siang hari KPK memeriksa Adi Karyono selaku Sekda yang juga mantan Kepala Biro Perencanaan Kemensos 2020. Adi diperiksa untuk dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial bansos beras untuk keluarga penerimaan manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH 2020-2021 di Kementerian Sosial Kemensos. Bahkan juru bicara bidang penindakan dan pelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan hari ini Rabu begitu pihaknya memanggil 6 saksi untuk tersangka Muhammad Kuncoro Wibowo Di situ sudah jelas banyak yang muncul spekulasi itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya saya kira kalau mendukung siapapun sah saja sebenarnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya apakah Bu Hovifah itu dianggap gerbong kosong mereka begitu kan? Saya kira iya begitu kan karena pada kenyataannya kalau kita melihat melihat sebuah realitas begitu kan itu sudah jelas mereka begitu kan. Karena apa? Karena satu sisi melihat bahwa ini bisa saja ini gerbong kosong begitu kan. Ya setidaknya kan ada pengaruh begitu kan. Dan bahkan dari TKN-nya sendiri mengatakan dengan mendukungnya Hovifah katanya bisa hampir 60% begitu katanya. Di mana logikanya begitu kan? Padahal kalau kita melihat dari Jawa Timur begitu kan di Jawa Timur sendiri begitu kan tidak mungkin lah bisa menang 65% begitu kan. Jadi bagi Caimin begitu kan bagi Anies Baswedan dan Caimin tidak pernah gentar mau dukung siapapun katanya begitu kan. Karena apa? Karena menentukan arah pilihan itu kan tergantung dari masyarakat sebenarnya. Masyarakat yang akan menilai ini semua begitu kan. Ini Caimin tak gentar Hovifah dukung Prabowo, yakin PKB kuat di Jatim begitu kan. Apalagi di Jawa Timur begitu kan. Menjadi lumbung kekuatan PKB begitu kan Pertanyaannya sekarang siapakah lawan-lawan dari Hovifah begitu kan Saya kira sama polanya begitu dengan Pilpres ini begitu kan karena polanya Prabowo mulai dari Gerindra, Demokrat terus kemudian Golkar mungkin satu mereka mengusung Hovifah begitu, tapi di satu sisi kan ada nanti mungkin ada PDIP atau PKB yang bergabung di situ atau Nasdem begitu kan yang kemudian maju sebagai gubernur begitu, menjadi gubernur di situ begitu, entah wakil atau siapa begitu. Tapi yang jelas di Jawa Timur itu menurut saya pribadi Hovifah bisa saja gerbong kosong mereka. Bahkan Caimin ini tidak pernah gentar sedikit pun melihat dukungan Hovifah di situ begitu. Karena mungkin polanya Caimin sudah tahu polanya di Jawa Timur seperti apa begitu kan, surveinya seperti apa dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira saya sekali lagi mengatakan bahwa Hovifah itu dampak dan pengaruh di Jawa Timur dengan beberapa asumsi yang ada itu kecil mereka begitu dampaknya begitu kan dan bahkan bisa saja dianggap sebagai gerbong kosong Jadi kalau sudah gerbong kosong gimana begitu kan karena di Jawa Timur itu begitu kan Hovifah menang menjadi gubernur karena memang kekuatan para ulama, para kiai. Para ulama, para kiai sekarang ini banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Kan itu kan perbandingannya di situ begitu. Artinya sekarang itu kan sudah kita lihat bagaimana seorang Bu Hovifah apakah punya peran penting. Kita tunggu saja Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.